Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla sahla. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ikhwati talabah, at-tullab wa talibat, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai jumlah fi'liyah sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, sedangkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Walaupun memang ada beberapa wawasan atau maklumat tambahan yang perlu kita ketahui, insya Allah akan kita bahas di lain waktu, yang mana dalam kesimpulannya tidak semua isim atau tidak semua jumlah yang diawali isim itu berarti jumlah ismiyah. Di sana ada poin penting, tapi untuk sementara kita simpulkan dulu bahwasanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il dan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Baik, sekarang kita akan fokuskan pembahasan kita kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang sudah pasti jika diawali oleh fi'il maka dia adalah jumlah fi'liyah. Misalnya qoma zaidun. Dalam i'rabnya qoma zaidun berarti jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Jadi jika jumlah yang diawali oleh fi'il maka dia sudah pasti dikatakan jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah itu tersusun dari atau terdiri dari fi'il, fa'il, atau fi'il, fa'il, dan maf'ul tergantung fi'ilnya. Jika fi'ilnya muta'addi maka berarti tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sedangkan jika fi'ilnya lazim maka dia hanya terdiri dari dua, fi'il dan fa'il. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan inti atau fokus pembahasan kita terhadap jumlah fi'liyah, kita akan membahas dulu apa itu definisi fi'il. Oke, kita review lagi wawasan kita, maklumat kita tentang isim, tentang kalimah. Kalimah itu terbagi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, sedangkan fi'il adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna, yang mana makna itu dibarengi oleh waktu. Jadi misalkan qoma itu menunjukkan suatu makna yang mana artinya adalah berdiri, tapi maknanya dibarengi oleh waktu. Karena yang kita kasih contoh di sini adalah fi'il madhi, maka maknanya adalah lampau. Waktunya adalah lampau. Adapun perbedaannya fi'il dengan fa'il adalah perbedaannya fi'il secara keseluruhan, perbedaan fi'il dengan isim, bahwasanya fi'il itu menunjukkan suatu makna tapi diiringi dengan waktu atau oleh waktu. Sedangkan isim itu hanya menunjukkan suatu makna tanpa diiringi oleh waktu. Misalkan Zaid adalah isim. Dia menunjukkan suatu makna, yaitu musamma atau orang, tapi orang ini tidak dibarengi oleh waktu. Berbeda dengan fi'il. Dia menunjukkan suatu makna, misalnya berdiri, tapi berdiri ini diiringi oleh waktu tergantung bentuk fi'ilnya, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Oke, berarti fi'il itu adalah suatu lafaz, lafzun dallun ala makna, yaitu lafaz yang menunjukkan suatu makna, makrun bizaman, diiringi atau dibarengi dengan waktu. Sekarang kita akan masuk ke definisi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah ismun marfu'un. Yang kedua adalah la yata'akhkharu anhu amiluhu, yaitu isim yang dirofakkan yang mana amilnya tidak datang setelah fa'il. Jadi dia adalah, jadi isim atau fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang mana dia datang setelah amilnya. Oke, sekarang
Isim marfu berarti ada yang merofakkan fa'il. Ada amil yang merofakkan fa'il. Siapa yang merofakkan fa'il? Alladzi yarfa'ul fa'il huwa al-fi'l. Yang merofakkan fa'il adalah fi'il. Jadi fa'il ini dirofakkan oleh fi'il. Berarti fi'il itu adalah amil. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah la yata'akhkharu anhu amilhu. Yaitu syarat yang poin yang kedua adalah amilnya tidak datang setelah fa'il. Jadi fa'il itu selalu datang setelah amil, atau amil itu yang dimaksud adalah fi'il. Kesimpulannya bahwasanya fa'il itu selalu datang setelah fi'il. Jadi fa'il adalah isim yang dirofakkan oleh fi'il, yang mana posisinya selalu datang setelah fi'il. Jadi mudah sekali untuk menentukan mana fa'il itu. Sedangkan jika fa'ilnya lebih dulu daripada fi'il, jadi jika fa'ilnya lebih dulu daripada fi'il, oke, kita coba balikan. Zaidun itu kan awalnya fa'il. Kalau dia kita dahulukan di depan, lalu kita letakkan fi'il setelahnya, koma, maka jumlah yang ini akan berubah menjadi jumlah ismiyah karena diawali oleh isim dan dia berposisi sebagai mubtada. Lalu koma ini jumlah yang posisinya sebagai khobar. Nah, ini jika fa'ilnya mufrad, sedangkan jika fa'ilnya mutsanna atau jama' itu ada pembahasan lain, insya Allah kita akan bahas di lain waktu. Jadi untuk menentukan fa'il adalah ciri-ciri yang pertama, poin yang pertama adalah dia adalah selalu marfu. Selalu marfu. Lalu apa yang merofakannya? Yang merofakannya adalah fi'il, karena fi'ilnya adalah amil, sebagai amil atau yang merofakan fa'il. Poin yang kedua untuk menentukan fa'il adalah dia selalu datang setelah fi'il. Jadi inilah kesimpulan daripada jumlah fi'liyah. Jadi untuk menentukan jumlah fi'liyah itu selalu diawali oleh fi'il, lalu fa'il itu jatuh setelah fi'il. Jika fa'il ini lebih dahulu disebutkan daripada fi'il, contohnya ini Zaidun qoma, maka bukan lagi dikategorikan sebagai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, akan tetapi ia akan menjadi jumlah ismiyah. Sehingga Zaid sebagai mubtada dan koma jumlah sebagai khobar. Demikian pembahasan materi kali ini mengenai jumlah fi'liyah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.